Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sesaat lagi insya Allah kajian akan segera kita mulai. Kami mohon kepada seluruh jamaah untuk mempersiapkan diri dengan mengisi soft yang masih kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa Klik Sunnah TV dimanapun berada, dan seluruh jamaah Masjid Maba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali hadir dalam kajian spesial bedah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini dengan tema hukum haji dengan uang haram, yang insya Allah akan dibersamai oleh beliau Ustadz Amin Nur Bait, STBA Hafizullah Ta'ala. Kajian ini akan berlangsung insya Allah hingga dikumandangkannya azan Isya pada pukul 18.46 menit. Dilanjutkan dengan sesi materi ataupun tanya jawab. Untuk itu kami persilahkan kepada seluruh jamaah untuk mengisi soft yang masih kosong, mengkondisikan alat komunikasi HP, dan kepada Bapak Ibu yang membersamai putra putrinya mohon untuk tetap memberikan pengawasan dan arahan serta penjagaan sehingga kajian ini berjalan dengan lancar. Pertanyaan kami persilahkan untuk dikirim melalui nomor admin kajian Maba sebagaimana yang telah tertera di dinding-dinding masjid. Selanjutnya kepada beliau Ustadz Amin Nur Bait kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini di Masjid Abdurrahman bin Auf, Bantul, Yogyakarta. Allah pertemukan kita dalam rangka melanjutkan kajian rutin membahas buku pengantar fikih jual beli yang nanti akan mengangkat tema hukum haji dengan uang haram. Apakah ada hubungannya dengan polemik tentang wajibnya haji atau tidak? Ini tidak ada, ya. Meskipun diada-adakan. Dan insya Allah untuk materi kita akan fokus membaca buku sebagaimana biasanya. Dan nanti sedikit kita akan menyinggung berkaitan dengan masalah polemik apakah haji yang ada di tempat kita dengan sistem seperti yang kita tahu, ada haji reguler, haji plus, dan haji furoda. Ini masuk kategori akad yang batil ataukah bukan akad yang batil. Baik, kita fokus dulu dengan isi dari buku. Silakan Anda buka mulai halaman 224. Mengenai haji dengan uang haram. Para ulama berbeda pendapat ketika menentukan posisi kepemilikan harta dalam ibadah haji. Apakah kepemilikan harta yang ada di tangan jamaah itu syarat sah haji? Di mana status keabsahan haji ditentukan oleh kehalalan harta. Sehingga jika harta ini dimiliki dengan cara yang tidak halal, maka hajinya tidak sah. Ataukah yang kedua, keberadaan harta itu hanya syarat wajib haji. Artinya, ketika seseorang bisa membiayai dirinya berangkat, maka dia wajib haji terlepas dari mana dia mendapatkan harta. Baik, pengantar ini bisa dipahami insyaallah. Saya ulang ya. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa unsur paling dominan orang bisa melaksanakan haji itu apa? Biaya. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai sebagai catatan bagi orang yang wajib haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a. Walillahi 'alan nas, menjadi tugas manusia yang harus dia tunaikan untuk Allah. Hijjul baiti, berhaji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang punya kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Dan kemampuan itu disebutkan dalam penjelasan tafsir adalah azzat warrahilah, bekal dan kendaraan. Yang ini kembali kepada kemampuan materi. Meskipun haji juga menyangkut kemampuan fisik, karena kita tahu bahwasanya dalam kegiatan haji di situ melibatkan kegiatan fisik. Baik, nah sebelum kita membahas ke sana, maka terlebih dahulu Bapak Ibu kami ajak untuk memahami 3 jenis ibadah. Dilihat dari pelaksanaannya, maka ibadah ada 3 bentuk. Yang pertama ada ibadah yang disebut dengan ibadah badaniyah. Apa itu ibadah badaniyah? Ibadah yang pelaksanaannya hanya murni bermodal fisik. Sehingga orang miskin bisa melakukannya. Orang yang tidak punya harta sama sekali bisa melakukannya. Contoh, puasa. Orang miskin bisa puasa enggak? Lebih pintar daripada orang kaya. Contoh yang lain, sholat.
Orang miskin bisa sholat? Bisa. Sehingga ibadah semacam ini tidak bergantung kepada kepemilikan harta. Yang disebut dengan ibadah apa tadi? Badaniyah, ibadah badan. Yang kedua, ada ibadah yang pelaksanaannya murni dengan harta. Yang disebut dengan ibadah maliyah. Sehingga walaupun orangnya dalam posisi lumpuh, orangnya dalam keadaan tidak mampu secara fisik, dia bisa melakukannya sepanjang dia punya harta. Contohnya zakat, kurban, sedekah, wakaf, dan seterusnya. Baik. Nah, berkaitan dengan ibadah maliyah murni semacam ini, yang sifatnya wajib itu tidak bergantung kepada keberadaan status fisik dan akal pemiliknya. Seperti zakat. Oleh karena itu, orang gila yang kaya, dia wajib zakat. Karena zakat itu kewajiban harta, walaupun pemiliknya tidak berakal. Misalnya orang gila punya warisan. Apakah harta orang gila ini wajib dizakati? Jawabannya iya. Walaupun pemiliknya tidak berakal. Termasuk juga misalnya anak kecil yang belum balik. Karena dia belum balik, dia nggak wajib sholat. Namun ketika dia punya harta yang sudah melebihi nisab atau sudah mencapai nisab, maka hartanya wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun pemiliknya belum balik. Sebab ini berkaitan dengan kewajiban harta. Kemudian ada jenis yang ketiga, yaitu ibadah gabungan antara mal dan badan. Contohnya adalah haji atau umroh, di mana orang bisa melakukannya apabila dia punya kemampuan secara fisik dan juga punya kemampuan secara materi. Walaupun yang lebih dominan pengaruhnya adalah di posisi materi. Nah, selanjutnya, keberadaan materi untuk ibadah gabungan ini, yaitu umroh atau haji tadi, yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang punya kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Apakah itu syarat wajib ataukah syarat sah? Nah, maka sebelum paham ini, kita perlu membedakan dulu. Apa perbedaan antara syarat wajib dan syarat sah? Baik, resiko duduk di depan. Nunduk semua ini. Apa perbedaan syarat wajib dan syarat sah? Syarat yang berada di luar ibadah. Kalau syarat wajib, syarat yang berada di dalam ibadah. Ada syarat di dalam ibadah. Contohnya apa syarat wajib? Syarat sah salat berwudu. Kalau syarat wajib salat, sujud. Itu rukun itu. Nah, itu rukun salat. Baik, apa bedanya syarat sah dan syarat wajib? Kurang tahu. Baik. Dalam salat ada syarat sah, ada syarat wajib. Apa perbedaan syarat sah dan syarat wajib salat? Harus ada sebelum sholat. Kalau syarat wajib, harus ada selama sholat itu berjalan. Suci itu syarat sah atau syarat wajib? Syarat sah. Harus ada sebelum sholat atau selama sholat? Sebelum sholat. Berarti tengah sholat ngentut nggak apa-apa. Apa bedanya syarat sah dan syarat wajib? Nggak tahu. Ada yang bisa ngasih jawaban apa bedanya syarat sah dan syarat wajib? Syarat sah adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar ibadah itu bernilai sah. Makanya disebut syarat sah. Syaratnya apa biar sah? Apa saja yang harus kau penuhi agar ibadah itu bernilai sah. Sedangkan syarat wajib adalah kondisi yang menyebabkan seseorang berkewajiban. Kondisi yang menyebabkan seseorang berkewajiban
untuk melakukan ibadah tertentu. Bisa dibedakan? Bisa dibedakan, Pak? Saya ulang ya. Syarat sah adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar ibadah seseorang bernilai sah. Syarat wajib adalah kondisi yang jika ada pada diri seseorang, maka dia berstatus wajib melaksanakan ibadah itu. Paham insya Allah? Paham ya? Bisa bedain? Bingung? Baik, begini. Dari dua syarat sah dan syarat wajib ini, mana yang bisa diupayakan manusia? Nah, syarat sah atau syarat wajib? Syarat sah. Apakah syarat wajib bisa diupayakan manusia? Contoh ya, tadi syarat sah adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan ibadah agar ibadahnya jadi sah. Misalnya bersuci. Manusia bisa nggak mengupayakan bersuci? Bisa. Menutup aurat, manusia bisa mengupayakan itu? Bisa. Sudah? Berarti syarat sah itu di bawah kemampuan manusia. Sekarang syarat wajib. Kondisi yang terjadi pada hamba sehingga dia berkewajiban untuk melakukan ibadah tertentu. Apakah ini bisa diupayakan? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Karena kondisi itu terjadi dengan ketetapan Allah yang sifatnya kauni. Misalnya, balik itu bisa diupayakan nggak, Pak? Bisa nggak? Bapak misalnya ketemu, ada anak SMP, kelas 2, umur piro le? 14 tahun. Wes balik durung. Besok Ramadan. Kamu kan belum balik, besok Ramadan. Tak ajari piye carane balik. Boleh nggak kayak gini? Nanti malam kamu harus balik biar besok bisa wajib puasa Ramadan. Kudu dipaksa. Iki ngajari elek kayak gini, Pak. Paham, Pak? Nah, balik itu syarat apa? Syarat wajib. Ketika seseorang mengalami balik, maka dia berkewajiban untuk sholat, untuk berpuasa. Contoh yang lain. Syarat wajib sholat adalah masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat. Bisa nggak manusia mengupayakan masuknya waktu sholat? Bisa? Belum masuk waktu duhur. Berarti kan belum wajib duhur. Makanya biar kamu wajib duhur, segera dipercepat waktu duhur. Geser itu matahari. Bisa? Nggak bisa. Maka syarat wajib tidak bisa diupayakan. Nah, di sini ada dua kaidah. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimmul wujubu illa bihi fahuwa laisa biwajib. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun, itu berkaitan dengan syarat sah. Ma la yatimmul wujubu bihi falaysa illa bihi falaysa biwajib. Ketika ada sebuah tugas yang belum diwajibkan kecuali dengan adanya kondisi tertentu, maka menghadirkan kondisi itu tidak wajib. Jelas atau belas? Jelas. Insya Allah paham ya? Baik. Diskusi tentang dua kaidah ini cukup panjang. Antara kaum muslimin ahlu sunnah dengan Mu'tazilah. Terutama Mu'tazilah belakangan Hizbut Tahrir ya. Saya sebut nama karena memang dia yang paling sering mengutarakan itu. Berkaitan dengan mewujudkan hukum Allah yang diharuskan ada khilafah. Nah itu seringnya kan mereka pakai kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Nah itu salah kaidah. Yang betul seharusnya ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa laisa biwajib. Baik. Lanjut. Zakat itu wajib enggak? Wajib. Siapa yang berkewajiban bayar zakat? Orang yang punya harta satu nisab. Orang yang hartanya mencapai nisab. Jika si A belum punya harta satu nisab,
apakah dia berkewajiban untuk mencari harta 1 nisab agar wajib zakat? Ya, tidak. Maka mencapai harta 1 nisab itu namanya apa? Namanya apa? Syarat wajib. Namanya syarat wajib. Kondisi yang terjadi pada hamba sehingga sang hamba berkewajiban untuk melakukan ibadah tertentu. Kalau dia punya harta 1 nisab, dia berkewajiban untuk zakat. Ketika dia punya harta yang cukup untuk melakukan perjalanan haji, maka dia berkewajiban untuk haji dan seterusnya. Cukup jelas insyaallah? Baik. Nah, sekarang kembali kepada haji tadi ya. Status harta untuk ibadah haji itu syarat sah atau syarat wajib? Nah, dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan status harta dalam haji itu syarat wajib. Dalam arti begini, ketika seseorang diberi oleh Allah kelonggaran rizki, dia punya harta senilai tertentu, yang membuat dia berkemampuan untuk berangkat haji, maka dia berkewajiban haji. Itulah yang dimaksud dengan syarat wajib. Paham ya? Nah, ketika haji itu status hartanya adalah syarat wajib, maka posisi harta ini tidak mempengaruhi keabsahan haji. Baik hartanya itu halal, hartanya syubhat, maupun hartanya haram. Karena status hartanya di sini bukan syarat sah, tapi syarat wajib. Paham insyaallah? Dong atau belum? Kok bulat-bulat? Insyaallah nggak bulat ya. Nah, ini nanti aja, nanti. Kita lanjutkan. Nah, dari sinilah kemudian terjadi perbedaan pendapat. Kita baca. Pendapat pertama, hajinya sah meskipun dia berdosa karena menggunakan harta haram. Ini merupakan pendapat Hanafiyah, Syafi'iyah, dan salah satu pendapat dalam madhab Malikiyah, serta pendapat sebagian ulama Hambali. Dan di antara ulama kontemporer, ulama belakangan yang memfatwakan haji dengan harta haram statusnya tetap sah adalah Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dalam salah satu fatwa beliau, ketika seseorang itu berangkat haji walaupun hartanya haram, hajinya sah. Mereka beralasan bahwa keberadaan harta bukan syarat sah haji, namun syarat wajib haji. Yang tadi ya, kita sudah berikan mukaddimah itu. Karena inti haji adalah pelaksanaan manasik sesuai yang dituntunkan Nabi SAW. Dan ini tidak ada kaitannya dengan status harta. Baik yang dipakai berangkat itu hartanya benar maupun hartanya tidak benar. Yang penting saat melaksanakan manasik, dia penuhi semuanya. Wukuf di Arafah dia penuhi. Mabit di Muzdalifah dia penuhi. Lempar jumroh di Mina. Kemudian tawaf ifadah, dia cukur, dia bayar hadyu, dia penuhi semuanya. Dan bahkan dia sesuaikan dengan sunnah. Maka secara aktivitas haji, dia melaksanakan semua rukun, semua wajib, dan tidak melakukan pembatal haji. Status seorang ini hajinya sah. Walaupun dia berhaji dengan harta haram. Sebagaimana sholat tetap sah, meskipun baju yang dikenakan, baju yang dipakai hasil korupsi. Membaca Al-Quran tetap sah, meskipun mushafnya hasil korupsi. Atau hasil mencuri misalnya. Tapi bacaan Qurannya sah. Sehingga bacaan Quran yang sah itu gimana sih Pak? Misal, kalau kita mengambil pendapat dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau hari Jumat. Baik. Lalu ada orang yang mencuri mushaf. Kemudian dia baca surat Al-Kahfi menggunakan mushaf hasil curian itu. Gimana Pak? Apakah dia sudah dianggap telah melaksanakan sunnah? Telah melaksanakan sunnah baca surat Al-Kahfi? Sudah atau belum? Nah, sudah.
Walaupun Quran yang dipakai baca hasil haram. Paham ya? Baik. Ketika hajinya dinilai sah, maka dianggap sudah menggugurkan kewajiban. Ibnu Abidin menjelaskan, berhaji dengan harta haram. Alasan yang diberikan bahwa haji sendiri yang kegiatannya mengunjungi tempat-tempat khusus bukanlah amalan haram. Yang haram adalah penggunaan harta yang haram. Dan tidak ada keterkaitan antara keduanya. Sebagaimana sholat di tanah hasil gosok dianggap menggugurkan kewajiban alias sah, namun yang haram adalah menggunakan tanah rampasan itu, bukan kegiatan sholatnya. Sholatnya sah, tapi dia berdosa. Ya. Contoh, ada orang bangun rumah di tanah kas desa. Dan nggak ada surat resmi, nggak ada izin, dan seterusnya. Cuman dia pokoknya bangun rumah di situ. Kasus seperti ini kan cukup banyak ya. Sehingga itu bukan tanah dia, tapi dia bangun rumah di situ. Dipakai sholat, dipakai ibadah, dan seterusnya. Gimana? Kalau menurut pendapat ini, sholatnya sah, walaupun dia berdosa. Dalam mazhab Malikiyah juga demikian. Di sini ada keterangan Alwan Syarisi, beliau mengatakan, "Idza hajja bimalin maghsubin dhaminahu wa ajza'ahu hajjuhu wa hadza qaulul jumhur." Apabila ada orang berhaji dengan menggunakan harta hasil gosok, maka dia harus ganti rugi dan hajinya sah. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Wallahu alam. Apakah jumhur di sini jumhur Malikiyah ataukah jumhur ulama secara umum? Tapi Alwan Syarisi menyebutkan wa hadza madhabul jumhur. Ini adalah pendapat jumhur. Sekarang coba kita lihat keterangan An-Nawawi. An-Nawawi menyebutkan, "Idza hajja bimalin haramin aw raqiban dabatan maqsubah." Apabila ada orang berhaji dengan menggunakan harta haram, atau dia naik tunggangan hasil merampas, athima, dia berdosa. Kalau dosanya jelas. Wa sahha hajjuhu, dan hajinya sah. Wa ajza'ahu indana, dan menurut kami hajinya mujzi', menggugurkan kewajiban. Wa bihi qal, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Abdari, dan pendapat aktsarul fuqaha, kebanyakan ulama. Jika kita boleh tafsirkan aktsarul fuqaha di sini adalah mayoritas ulama, maka pernyataan Alwan Syarisi dengan An-Nawawi sejalan. Wa qala Ahmad, sementara Imam Ahmad mengatakan la yujzi'uhu, hajinya tidak menggugurkan kewajiban. Dalilnya bahwasanya haji itu amalan khusus, sedangkan haram di sini lima'nan kharijin anha. Ini karena faktor yang lain. Jadi menurut An-Nawawi rahimahullah, beliau lebih cenderung menguatkan pendapat jumhur di mana hajinya sah karena haramnya itu haram untuk sisi yang lain. Bukan karena berkaitan dengan aktivitas haji. Baik, insyaallah dipahami ya. Lalu bagaimana kalau misalnya orang itu zakat dengan harta haram? Ya karena ibadahnya ibadah harta, ya jelas nggak diterima. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis Nabi SAW, "Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhur, wala sadaqatan min ghulul." Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, dan Allah tidak menerima hasil sedekah dari harta ghulul, dari harta haram. Allah tidak menerima sedekah dari harta haram. Karena ibadahnya ibadah harta. Nah, ibadah yang murni harta, jika yang dipakai harta haram, sudah batal statusnya. Tapi kalau haji kan bukan ibadah murni harta. Ibadah haji gabungan antara harta dan anggota badan. Baik. Ini putus ini internetnya. Kita lanjutkan. Sekarang kita beralih ke pendapat yang kedua. Pendapat kedua mengatakan hajinya tidak sah.
Ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali dan Malikiyah. Karena biaya haji bagian dari syarat sah pelaksanaan haji. Anda lihat tadi ya. Biaya haji apakah mempengaruhi keabsahan? Bagi mereka yang mengatakan bahwa biaya haji itu syarat sah, maka putus zoomnya. Maka statusnya batal jika hartanya haram. Meskipun pada asalnya ini syarat wajib haji, namun syarat wajib adalah ibadah dalam ibadah maliyah sekaligus menjadi syarat sah dalam ibadah tersebut. Nah, di sini seperti yang disebutkan oleh Al-Wansharisi, ulama Malikiyah tadi ya. Beliau mengatakan sebagian ulama Malikiyah ditanya tentang orang yang berangkat haji dengan harta haram. Apakah menurut Anda itu bisa menggugurkan kewajiban dan wajib mengganti harta kepada pemiliknya? Beliau menjawab, dalam mazhab kami tidak sah. Sementara dalam mazhab Syafi'i itu boleh dan dia wajib mengembalikan hartanya dan berhaji dengan baik. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Kemudian ada sebuah hadis ya. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, namun hadis ini dinilai sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah oleh para ulama. Nabi SAW pernah menyebutkan, man hajja bimalin haram. Siapa yang berhaji dengan harta haram. Lalu pada saat dia mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, dijawab oleh Allah, la labbaika wala sa'daik. Enggak ada labbaik untuk kamu. Ini tamu enggak diterima. Maka pulanglah kamu dengan membawa dosa dan bukan membawa pahala. Farji biwizrin wala ajrin. Pulanglah kamu dengan membawa dosa dan kamu tidak punya pahala. Nah, namun hadis ini dibawakan oleh Ibnul Muhriz dan Al-Haytami dalam Majma'u Zawaid mengatakan statusnya dhaif jiddan. Statusnya dhaif jiddan. Ibnu Rajab mengatakan wa ammal hajju bil malil maghsub fa fi sihhatihi riwayatan. Berkaitan dengan haji menggunakan harta hasil gosop atau harta haram, apakah sah atau tidak? Ada dua riwayat keterangan Imam Ahmad. Faqila, ada yang mengatakan li'annal mala syartun liwujubihi wa syartul wujubi ka syartis siha. Ada yang mengatakan hajinya tidak sah. Karena harta dalam hal ini adalah syarat wajib haji yang sekaligus jadi syarat sah haji. Sebab haji itu ibadah gabungan antara gerakan anggota badan dan harta. Dan wallahu ta'ala alam, secara pribadi saya lebih cenderung kepada pendapat jumhur ulama. Di buku saya sebutkan ya. Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat mayoritas ulama bahwa haji dengan harta haram hukumnya sah, telah menggugurkan kewajiban meskipun jelas tidak berkualitas. Sehingga jangan tanya ada pahalanya enggak Pak? Diterima wallahu a'lam. Karena hajinya jelas tidak berkualitas. Karena inti haji adalah aktivitas manasik, aneka gerakan yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan mengunjungi tempat-tempat khusus dan beribadah di sana dengan tata cara tertentu. Sehingga kegiatan ini enggak ada hubungannya dengan harta. Mau hartanya pakai harta halal maupun hartanya pakai harta haram, sepanjang orang tadi mengikuti rangkaian ibadah haji, maka statusnya dia telah berhaji. Selama jamaah haji melakukan semua aktivitas manasik itu dengan baik, memenuhi semua rukun, syarat, dan tidak melakukan pembatal, maka hajinya sah. Hanya saja kesimpulan ini tidak berkaitan dengan apakah hajinya diterima atau tidak. Karena yang dibahas dalam hal ini adalah apakah hajinya sah atau tidak. Jika sah berarti menggugurkan kewajiban.
Maka bedakan antara sah dan diterima. Baik, Bapak tadi ikut sholat maghrib ya? Sah atau tidak? Sah? Yakin? Insya Allah. Atau masih ragu? Yakin sah? Baik. Sholat maghribnya diterima atau tidak? Wallahu a'lam. Tidak tahu. Saya tidak tahu, Anda tidak tahu. Siapapun tidak tahu. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tahu apakah amalnya diterima atau tidak. Dan sesuatu yang tidak kita ketahui, maka boleh diharapkan. Dan harapan itu dituangkan dalam bentuk doa. Oleh karena itu, dukung setiap amal dengan doa. Karena doa itu harapan agar amal kita diterima. Oleh karena itu memastikan amal diterima enggak boleh. Tapi berdoa mohon kepada Allah agar amal ini diterima, boleh atau tidak? Boleh. Dan bedakan dua hal ini. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Ingatlah ketika Ibrahim bersama Ismail meninggikan bangunan Ka'bah, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami. Sekelas Ibrahim alaihissalam. Ibnul Warad, salah seorang ulama, ketika membaca ayat ini menangis. Ya Khalilar Rahman, tarfa'u baitar Rahman, wa anta musyfikun alla yutaqabbala mink. Wahai Khalilur Rahman, engkau mengangkat dan meninggikan rumah Ar-Rahman dalam keadaan kau takut jangan-jangan amalmu tidak diterima. Padahal Ibrahim beramal atas perintah Allah dengan sangat ikhlas. Bukan mencari pamrih, tapi Masya Allah Ibrahim tetap berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Oleh karena itu, apakah diterima atau tidak, ini di luar kemampuan manusia, hanya Allah yang tahu. Tapi manusia bisa berharap. Namun berkaitan dengan masalah keabsahan haji dengan uang haram, menurut pendapat jumhur, sah. Sah itu konsekuensinya apa? Menggugurkan kewajiban. Sah berarti konsekuensinya menggugurkan kewajiban. Baik. Insya Allah sampai di sini kita sudah bisa memahami berkaitan dengan masalah status haji menggunakan harta haram. Namun begini ya, penjelasan ini tidak sama dengan motivasi. Kalau jumhur mengatakan bahwa haji dengan uang haram sah, alhamdulillah. Wah, ini gagal pahamnya terlalu jauh. Berarti nggak apa-apa Pak, kalau kita korupsi dengan, ya jangan kayak gitu. Ini bukan ajakan untuk berhaji dengan uang haram, tapi sedang menilai status apakah sah atau tidak. Dan bedakan antara ajakan berhaji dengan uang haram dan sebatas menilai apakah haji ini sah atau tidak. Baik. Berikutnya kita beralih kepada fenomena haji. Insyaallah. Ada banyak sekali polemik yang terjadi berkaitan dengan masalah haji. Mulai dari metode berangkat haji dengan beragam cara, sampai termasuk diantaranya adalah penilaian hukum apakah yang sudah ada di masyarakat sekarang itu bisa disebut haji yang akadnya benar atau tidak. Untuk yang pertama, kita bisa lihat bahwasanya masyarakat dalam berhaji setidaknya ada dua metode yang mereka tempuh. Metode legal dan yang kedua ilegal. Yang ilegal ini beragam. Ada yang pakai visa ziarah, lalu kucing-kucingan. Ya. Ada yang pakai visa amil dakhili, dia berstatus sebagai mukim. Kemarin ada yang cerita, dia visa dakhili itu statusnya penggembala kambing.
Ada yang jadi sopir, ada yang jadi pembantu rumah tangga, ada yang jadi ini. Ya, namanya status kan bebas saja. Sehingga dia datang ketika mendekati musim haji. Lalu nanti masuk berstatus sebagai tadi karyawan-karyawan tenaga kerja Indonesia dengan beberapa status pekerjaan. Tapi dia nggak pernah melakukannya. Pengembala kambing, nggak pernah jadi pengembala kambing. Sopir dia juga nggak pernah jadi sopir. Dan salah satu di antara jamaah pernah cerita, dia berangkat bulan Ramadan, lalu pulang. Nanti ketika Dzulqa'dah balik lagi. Betul dia punya masa yang cukup panjang. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti kurang lebih sudah 3 bulan. Dia mengemban status visa amil selama kurang lebih sekian bulan. Tapi kan dia sama sekali tidak pernah menjalankan sebagaimana yang tertera di situ. Bahwa dia menyatakan sebagai pekerja A, sebagai pekerja B, dan dia tidak pernah melakukannya. Dan dia dapat iqomah, lalu dari situ dia memperjuangkan untuk bisa mendapatkan tasrih haji sebagai haji dakhili. Tapi ini semuanya boleh saya sebut tipu-tipu. Ada banyak hal yang dia statusnya tidak sesuai dengan realita, dan praktek semacam ini ya boleh kita sebut pelanggaran dari sisi moral. Pelanggaran moral. Baik. Tapi kalau Anda bertanya, hajinya sah atau tidak, Pak? Nah, kembali ke tadi. Kalau kita pakai pendapat jumhur, terlepas dari metode mau legal mau ilegal, selama dia lakukan kegiatan haji sesuai dengan urutan manasik, memenuhi rukun syarat, dan tidak melakukan pembatal, maka hajinya sah. Itu kalau kita bicara sah. Sama halnya seperti visa ziarah. Hajinya sah atau tidak, Pak? Ya kalau bicara sah, insya Allah sah. Berdasarkan pendapat jumhur ulama. Sebagaimana yang haji dengan menggunakan harta haram. Itu kalau kita bicara sah. Nah, selanjutnya keberangkatan haji dengan metode yang legal. Yang legal sebelum tahun 2025 itu ada 3 jalur. Yang pertama reguler, yang kedua khusus atau plus, dan yang ketiga furoda, seperti yang kita kenal. Dah? Kemudian dari 3 jalur ini, jika kita perhatikan, semuanya punya peluang goror. Semuanya punya peluang goror. Yang reguler ada gorornya nggak, Pak? Yang reguler ada gorornya. Dan semua orang tahu waktunya kapan. Wallahu a'lam. Sehingga daftar sekarang antri 30-an tahun. Tapi memungkinkan terjadi percepatan. Pastinya kapan? Nggak tahu. Kamu kira-kira akan berangkat kapan? Nggak tahu. Kadang dicek, maju. Tiba-tiba mundur lagi. Maju, mundur. Nggak tahu. Nggak jelas. Dan harga finalnya juga nggak jelas. Nanti kira-kira berapa? Ya nggak tahu. Tergantung kamu berangkat tahun berapa. Ketika dia berangkat agak mundur, bisa jadi lebih mahal. Terlebih lagi nilai inflasi dan harga dolar yang nggak jelas. Maka waktunya tidak jelas. Yang kedua apa? Harganya juga tidak jelas. Termasuk juga fasilitasnya nggak jelas. Nanti dapat hotel apa? Nggak tahu. Semua orang reguler bahkan ketika mau berangkat saja dia nggak tahu hotelnya di mana. Padahal dia sudah mau berangkat. Yang penting pokoknya nanti di sana urip, Pak, insya Allah. Ya urip. Sampai tidak dipateni di situ. Tapi Anda kan tidak tahu nanti hotelnya ada di mana. Kemudian kalau pesawatnya kan sudah pasti ya, hanya ada 2 pilihan yang reguler. Kalau enggak Garuda, Saudi. Saudi dipakai reguler enggak? Reguler juga pakai SV ya. Baik. Kalau pesawatnya cuma 2 ini. Cuman kalau hotelnya enggak tahu. Maktabnya baru ada menjelang keberangkatan. Nanti Bapak akan mendapatkan maktab di sini. Posisinya di mana enggak tahu. Tapi ada nomornya. Dan seterusnya. Intinya dalam hal ini, jika kita melihat keadaan ini,
ada sisi ketidakjelasan. Yang plus kurang lebih juga sama. Makanya biasanya harganya itu pakai rentang. Rentang sekian sampai sekian. Dan pihak travel untuk penyelenggara haji khusus yang dia sudah punya PIHK biasanya akan memberikan rentang. Ketika saat keberangkatan kok di sana ada biaya tambahan, akan diumumkan. Pak, butuh biaya tambahan sekian ribu dolar. Kalau Bapak setuju, kita proses. Kalau enggak, boleh ditarik. Rata-rata seperti itu. Karena pihak travel sendiri tidak bisa memastikan nilai harga pada saat keberangkatan. Sementara antriannya berapa tahun? Sekitar 5-7 tahun. Bisa dipercepat setelah 2 tahun mengendap, dan itu pun belum tentu diterima pengajuannya. Pengajuan percepatan setelah mengendap 2 tahun. Apakah diterima? Wallahu a'lam, tidak tahu. Sudah? Sehingga dalam hal ini ada sisi ketidakjelasan juga. Mengenai waktunya, nilai harganya, walaupun kadang untuk yang plus, posisi hotel lebih bisa dipastikan. Karena terjamin hotelnya dekat dengan wilayah masjid. Baik. Selanjutnya, fokus pada 2 jenis ini, reguler dan khusus. Menurut Al-Ustadz Dr. Irwandi, akadnya bermasalah. Anda sudah nonton videonya? Hah? Sudah ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Kira-kira yang sudah nonton videonya, kenapa disebut akadnya bermasalah? Hah? Selesai gorornya jangan disinggung lagi. Jangan bahas tidak jelasnya lagi. Apa yang menyebabkan beliau berpendapat akadnya bermasalah? Tidak menggunakan akad salam. Baik, coba kita share screen berikut ini ya. Semoga bisa ya. Jadi ada namanya ijarah mausuf fi dhimma. Ada namanya ijarah mausuf fi dhimma. Nah, berkaitan dengan ijarah al-mausuf fi dhimma, kelihatan enggak? Coba di share screen. Ijarah mausuf fi dhimma itu kayak gini, Pak. Ijarah itu akad apa, Pak? Jual beli jasa. Ketika orang menjual jasa, di situ ada 2 kemungkinan. Pertama, unit jasa itu sudah dia miliki. Unit jasa itu sudah dia miliki. Contohnya, saya sudah punya kendaraan. Saya punya mobil misalnya 5 unit. Sudah? Lalu saya promosikan untuk dirental. Mobil merek A, B, C sampai E. Baik. Nah, ijarah semacam ini yang unitnya sudah saya punya namanya ijaratul ain. Ijarah al-ain. Jual jasa untuk objek yang sudah jelas. Udah? Dan ulama sepakat ijaratul ain hukumnya boleh sebagaimana hukum persewaan pada umumnya. Baik. Yang kedua, ada ijarah di mana unit jasanya belum saya punya. Misalnya, saya membuka program layanan keliling Jogja. Ya, sehingga siapapun yang pengen traveling di Jogja bisa menghubungi saya. Nanti fasilitasnya kendaraan, makan, penginapan. Sudah? Tapi saya belum punya kendaraan. Saya nggak punya kendaraan, saya tidak punya penginapan, dan saya tidak punya restoran. Namun dalam proses penawaran itu saya jelaskan. Kendaraan Anda, mobil, misalnya saya nyebut nama ya. Misalnya mobil Avanza atau apa? Staraf. Apa sebutannya? Sejenis apa Staraf? Sejenis. Avanza dan sejenisnya. Udah? Cuman saya nggak bisa pastikan. Bisa Avanza, bisa R3, bisa Xenia, atau yang lainnya. Nah? Penginapan,
hotel bintang 4 setaraf. Tapi fixnya apa? Saya tidak sebutkan. Saya cuma sebutkan hotel bintang 4 atau yang setaraf. Setaraf itu bisa naik dikit, bisa turun dikit. Bisa 3,5, 3,8. Kan sekarang ada kan hotel koma ya. Baik. Lanjut. Makanan. Saya cuma sebutkan menu ikan atau apa dan seterusnya. Sudah. Tapi saya tidak punya catering. Namun saya berjanji saya akan bisa hadirkan itu jika kita deal akad harga sekian. Ketemulah orang Jakarta, saya mau mengambil paket kamu. Oke. Lalu kita deal-dealan harga sekian. Padahal semua unit itu saya tidak punya. Namanya apa ini? Ijarah mausuf fi dhimma. Menyewakan objek yang hanya dijelaskan secara karakter, kriteria dalam tanggungan saya. Paham ini? Saya tidak punya kendaraan, saya tidak punya hotel, tapi saya sewakan. Padahal saya tidak punya sama sekali. Paham? Namanya apa? Ijarah mausuf fi dhimma. Kita tulis di sini ya. Biar Bapak. Ijarah mausuf fi dhimma. Nah, sering disingkat dengan IMFD. Kalau Bapak ngikuti diskusi di antara para asatidzah kok nyebut IMFD itu ini, ijarah mausuf fi dhimma. Ya? Ijarah akad sewa untuk objek yang belum dimiliki tapi dijelaskan kriterianya dalam tanggungan orang yang akan menyewakan. Ya? Pihak travel umroh dia sudah membuat program umroh. Nah, misalnya di situ program umroh perjalanan 10 hari, ya. Lalu hotel bintang sekian atau staraf. Kemudian pesawat dan seterusnya. Tapi belum booking semuanya. Maka dalam posisi itu dia belum punya unit yang disewakan, namun sudah dia jual. Namanya apa tadi? Ijarah mausuf fi dhimma. Nah, seperti apa penjelasan detailnya? Insya Allah akan kita sambung setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selanjutnya, boleh enggak Pak ijarah mausuf fi dhimmah ini? Ulama beda pendapat. Ini ada satu artikel yang mungkin bisa dijadikan sebagai panduan. Saya bacakan sambil menunggu ini bisa di-share screen. Ulama beda pendapat mengenai ijarah mausuf fi dhimmah. Pendapat pertama mengatakan ijarah mausuf fi dhimmah hukumnya boleh. Dan itu pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali. Yang beda dalam hal ini adalah Hanafi. Pendapat yang kedua bahwa ijarah mausuf fi dhimmah hukumnya haram. Sehingga kalau unit jasanya dia belum punya, maka orangnya tidak diizinkan untuk menjual. Maka berdasarkan pendapat yang kedua ini, apabila orang mau menawarkan unit jasa umroh, perjalanan haji atau yang lainnya, dia harus sudah booking hotelnya, tiket pesawatnya, cateringnya, sehingga bisa dijelaskan kepada jamaah. Hotelnya nanti ini, dan nggak geser, hanya itu. Pesawatnya ini, nggak bakalan pindah, hanya itu. Karena dia sudah booking. Dan ini mazhab Hanafi. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama. Bahwa ijarah mausuf fi dhimmah hukumnya boleh. Sudah? Selanjutnya, ini yang dipermasalahkan oleh Ustadz Erwandi. Jadi, saya menduga, ini dugaan saya, semoga dugaan saya salah ya. Kebanyakan masyarakat umum yang mendengarkan ceramah beliau itu hanya fokus di goror. Tapi nggak ngerti ijarah mausuf fi dhimmah itu. Padahal sebenarnya beliau mempermasalahkan di sini. Di ijarah mausuf fi dhimmahnya. Jadi dalam haji itu saat pendaftaran bayarnya DP 25 juta untuk reguler dan $4.000 untuk khusus. Sudah? Sementara unitnya belum dimiliki. Karena kan masih nunggu 30 tahun. Kan tidak mungkin booking hotel untuk 30 tahun yang akan datang. Nunggu 7 tahun. Nggak mungkin booking hotel 7 tahun yang akan datang. Hanya mungkin bisa dijelaskan. Paket haji seperti ini. Tapi bayarnya DP. Nah disitulah muncul. Boleh nggak sih ijarah mausuf fi dhimmah bayarnya tidak tunai. Jadi DP dulu. Itu inti dari ceramahnya Ustadz Erwandi. Tapi nggak ngerti yang bagian itu. Ya mudah-mudahan dugaan saya salah ya. Makanya ketika saya tanya, sebenarnya apa sih yang dipermasalahkan? Gorornya. Anda keliru berarti. Bukan di gorornya. Di ijarah mausuf fi dhimmahnya yang tidak tunai. Paham ya? Saya ulang.
yang dipermasalahkan oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Dr. Erwandi itu di ijarah mausuf fi dhimmah yang bayarnya tidak tunai. Haji reguler, haji khusus itu bayarnya tidak tunai. Dan kata beliau, ijarah mausuf fi dhimmah bayarnya tidak tunai, akad batil. Nah, sekarang kita lihat ini. Hukum menunda pembayaran ijarah mausuf fi dhimmah. Ulama beda pendapat mengenai hukum menunda pembayaran ijarah mausuf fi dhimmah. Boleh nggak sih bayarnya itu ditunda? DP dulu, sisanya menyusul. Pendapat yang pertama, hukumnya tidak diperbolehkan. Tidak boleh ijarah mausuf fi dhimmah yang bayarnya tidak tunai secara mutlak. Dan ini pendapat Malikiyah wal asahhu inda Syafi'iyah, dan pendapat yang lebih sahih dalam madhab Syafi'i. Dah? Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, bahwa menunda pembayaran ijarah mausuf fi dhimmah hukumnya tidak boleh jika dinyatakan dengan lafadz salam. Namun boleh jika tidak dinyatakan dengan lafadz salam. Dan ini salah satu pendapat dalam madhab Syafi'iyah dan pendapat resmi dalam madhab Hambali. Pendapat yang ketiga, bahwa ijarah mausuf fi dhimmah yang pembayarannya tidak tunai, hukumnya boleh secara mutlak. Saya ulang, pendapat yang ketiga ya. Haji reguler, haji khusus yang DP dulu, asal sudah dijelaskan paketnya, hukumnya boleh secara mutlak. Dan ini pendapat salah satu ulama madhab Hambali. Wajhun fil Hanabilah. Salah satu pendapat ulama Hambali. Nah, pendapat ini yang disebutkan oleh Ibnu Muflih dalam kitab An-Nukat. Beliau mengatakan, walana wajhani fima idza syarata ta'jilal ujrati idza kana al-'aqdu ala manfa'atin fi dhimmah. Dalam mazhab kami ada dua pendapat ketika pelaku akad bersepakat pembayarannya ditunda untuk transaksi ijarah, transaksi jasa yang unitnya belum dimiliki. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, yang mengatakan boleh itu keputusan Majma' Fikih Islami di bawah OKI, organisasi kerjasama Islam. Disebutkan dalam keputusan Majma' Fikih Islami dalam muktamar yang ke-21 diselenggarakan di kota Riyadh, dilakukan mulai dari tanggal 15 sampai 19 Muharram tahun 1435, bertepatan dengan November tahun 2013 Masehi. Jadi fatwanya kurang lebih baru 12 tahun yang lalu. Setelah membahas dengan mengkaji berbagai macam pendapat, terutama adalah hukum ijarah, hukum takjil ujrah, hukum menunda pembayaran ijarah mausufah fi dhimmah. Ijarah yang unit jasanya belum dimiliki. Maka majelis membuat keputusan sebagai berikut. Mengenai hukum menunda pembayaran ijarah mausuf fi dhimmah, diperbolehkan melakukan praktek jualan jasa untuk unit yang belum dimiliki dengan pembayaran yang ditunai, pembayaran yang dibayar tunai. Demikian pula boleh dicicil dan boleh ditunda. Sehingga dalam hal ini Majma' Fikih Islami memutuskan tidak masalah DP dulu,
sisanya menyusul. Paham insyaallah? Baik. Sehingga kalau misalnya ada travel ya, yang dia belum booking pesawat, belum booking hotel, dia belum book semuanya, belum booking semuanya, tapi dia jual berdasarkan penjelasan. Nanti hotelnya ini, pesawatnya ini, perjalanannya kita selama sekian hari dibimbing oleh ustadz ini. Walaupun ustadznya belum ada ikatan. Sehingga dikasih bintang, dalam konfirmasi, menunggu pendekatan lewat istrinya. Misalnya ya. Sudah? Jadi semuanya dia belum final. Tapi sudah dijelaskan, dia jual. Itu boleh nggak diakadkan? Kalau bayarnya tunai, jumhur boleh. Kalau DP dulu, sisanya nanti, dalam hal ini ada khilaf. Dan sebagian ulama Hambali membolehkan. Nah, lalu kenapa Al-Ustadz Dr. Erwandi menyatakan akadnya batil? Beliau mengambil pendapat jumhur. Pendapat Syafi'iyah, demikian pula Malikiyah, dan pendapat Hambali yang resmi, ya, yang menyatakan bahasanya pembayaran ijarah mausufi dhimmah wajib tunai. Sebagaimana akad salam. Sudah? Jika tidak tunai, akadnya batil. Namun ini belum ijma. Bukan sepakat ulama. Ada pendapat yang lain, bahkan tadi kita sampaikan, Majma' Fikih Islami di bawah OKI, itu membuat qaror ya, membuat keputusan bahwa ditunda hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Nah, jadinya sebenarnya ada banyak PR berkaitan dengan masalah akad-akad seperti ini. Memang kita kalau bicara yang idealnya tidak seperti ini. Namun sekarang keadaan seperti ini, apakah bisa dijadikan sebagai alasan sampai pada kesimpulan haji tidak wajib? Nah, yang menakutkan adalah komentar masyarakat. Ini ustadz yang ngomong punya travel. Padahal saya nggak punya travel. Seolah-olah ketika kita berbicara di sini ada khilaf antara yang berpendapat A dan berpendapat B. Yang berpendapat beda dianggap punya kepentingan bisnis. Nah, suudon kayak gitu kira-kira dosa atau tidak, Pak? Saya tidak tanya ke saya ya, saya tanya ke jamaah. Kira-kira ini nggak ada kaitannya dengan materi kan? Tiba-tiba lampu dimatikan. Kira-kira kalau komentar kayak gitu ngefek nggak, Pak? Hah? Ada nilai dosa dan tidaknya nggak? Nah, makanya kadang Masya Allah, ini kok pada komentar kayak gini. Sehingga dikesankan bahwa bicara seperti ini karena masalah kepentingan bisnis. Bukan untuk itu. Tapi ya kita bicara dengan standar ingin menyampaikan seperti ini loh keterangan yang ada dalam kajian fikih seputar masalah seputar masalah transaksi ijarah. Wallahu a'lam. Nah, masalah jamaah nanti mau milih pendapat yang mana itu kita kembalikan kepada masing-masing orang. Ya. Sehingga kalau Anda berpendapat, oh saya lebih mengikuti haji yang tidak wajib, ya silakan, itu hak Anda. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang coba kita baca di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah visa amil dakhili itu sama dengan haji ekspatriat? Padahal kita di Indonesia tidak bekerja di Saudi. Ya kurang lebih sama, memang itu yang dipakai. Jadi dia visa dakhili itu haji ekspatriat tadi ya. Berstatus sebagai pekerja yang punya iqomah di sana dan kemudian dapat tasrih haji. Jadi visanya itu bukan visa haji, tapi visa amil.
lalu dapat tasrih haji. Saya sendiri tidak tahu persyaratan seperti apa seorang tenaga kerja itu berhak dapat tasrih haji. Tasrih haji itu izin untuk haji. Nah, kemarin cukup ketat ya. Info yang saya dapatkan dari teman yang haji, untuk bisa masuk Masjidil Haram di tanggal 10 Zulhijjah itu seperti masuk ke Raudhah. Jadi dikumpulin dulu, terus antri scan barcode satu-satu. Jadi antrinya panjang sekali. Nah, begitu sudah selesai di tanggal 10, masuk hari tasyrik, sudah mulai longgar. Masya Allah. Untuk tawaf saja itu pakai scan, Pak. Masuk Raudhah pakai scan kan Anda mungkin udah biasa ya. Yang pernah ke Madinah. Dikumpulin dulu secara bertahap di sini sampai bisa masuk Raudhah. Karena kemarin pemerintah menetapkan bahwa ini proyek haji zero death, 0 kematian. Sehingga yang haji-haji liar, visa amil, visa ziarah dan seterusnya, yang itu sampai menyita banyak tempat yang bukan haknya, dibersihkan semuanya. Dan berhasil, 0 kematian. Kalau sakit umum ya, tapi yang sampai pada kematian karena keleleran, dia nggak dapat makanan, dia mengalami dehidrasi dan seterusnya, itu berhasil untuk tahun ini Saudi 0 kematian. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum haji percepatan atau plus, di mana travel menawarkan kuota percepatan dengan mengambil slot jatah petugas haji yang digunakan. Nah, ini tidak boleh. Jadi begini, dalam satu rombongan ya, satu rombongan itu satu bis. Di situ ada 2 kuota yang disediakan oleh pemerintah gratis, pembimbing dan tenaga medis. Satu pembimbing dan satu tenaga medis. Sehingga satu bis, anggaplah misalnya 45 orang. Tambah 2, ini gratis. Mohon maaf, oleh pihak travel ini dijual. Nah, hal-hal yang tidak amanah seperti ini banyak terjadi di berbagai travel. Yang seharusnya, udahlah yang gratis biarkan gratis. Kalau emang harus ada tenaga medis, harus ada pembimbing, ya disediakan. Sehingga pemerintah memberikan kesempatan dalam satu bis ini harus ada 2 pendamping, 1 tenaga medis, 1 pembimbing. Nah, tapi ini dijual sehingga dokternya nggak ada, dokternya pakai, ada nggak jamaah yang dokter? Ada, wes sudah. Padahal dia jamaah bayar. Sekaligus jadi didaftarkan tenaga medis dan pembimbing. Nah, mungkin kalau pembimbingnya ini disediakan orang travelnya. Nah, yang seperti ini aneka bentuk kecurangan yang cukup sering terjadi yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Ada, ini boleh cerita nggak ya? Nggak usah aja ya? Hah? Boleh? Ada salah satu ustadz ya, yang beliau tidak terdaftar. Jadi oleh pihak travel, Ustadz, tahun ini Anda tidak bisa terdaftar jadi pembimbing. Tahun depan insya Allah. Tapi beliau berharap bisa. Akhirnya ada salah satu jamaah yang tahu kalau Ustadz ini tidak diikutkan, dibayari sekian ribu dolar. Ya? Terus dibayarkan ke travel. Nah, diterima uang itu oleh travel. Tapi Ustadz ini jadikan pembimbing. Yang seharusnya gratis. Tapi dijual oleh pihak travel. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum dana talangan haji yang bikin panjang antrian haji? Nah, ini ya masalah yang sudah panjang dan sudah lama terjadi. Dan dulu sempat dipermasalahkan.
dan sekarang mau muncul lagi. Jadi dulu sekitar tahun 2010-2011, daftar haji reguler hari ini, tahun depan berangkat. Nggak ada antrian. Daftar hari ini, tahun depan berangkat. Sudah? Di tahun itu bermunculan bank syariah dengan aneka nama. Bank syariah A, bank syariah B, bank syariah C, seperti yang Bapak tahu ya. Nah, di antara program yang dibuka awal-awal oleh bank syariah adalah talangan haji. Berbondong-bondong tiba-tiba SK PNS numpuk di situ. Untuk mendapatkan talangan haji. 25 juta ikut ngantri. Dah mulailah langsung melonjak antrian haji reguler. Melonjak yang awalnya 3 tahun, 4 tahun, 5, bertambah terus sampai puluhan tahun. Sampai jadinya puluhan tahun. Baik. Ketika sudah sampai puluhan tahun itu, baru dipermasalahkan. Wah, kayak gini nggak bener. Sekitar tahun 2017 atau 16, itu dipermasalahkan. Akhirnya bareng-bareng ditutup. Semuanya nggak boleh. Sudah, bank syariah sudah tidak boleh lagi menjual produk talangan haji. Saya sempat tanya kepada salah satu manajer di pusat salah satu bank syariah, Pak, ini kan bikin masalah. Beliau bilang, sudah kita tutup sudah lama itu. Nggak boleh, itu bikin masalah. Sehingga mereka sendiri mengakui kalau itu salah. Tapi di bawah gerilya BMT ternyata masih menawarkan. Nah, akhirnya talangan haji itu masih ada, tapi melalui yang tidak punya ATM. Ya. Jadi bank-bank yang tidak punya ATM itu ternyata menawarkan itu. Sudah? Sampai akhirnya itu juga ditutup. Baik, belakangan ketika haji furodah ditutup, yang pengen haji furodah beralih ke plus. Nah, di saat itulah kemarin saya baru dapat selebaran ya, poster digital ya, poster lewat WA, dibuka talangan haji plus. Yang dulu nggak ada, dulu cuma reguler. Cukup dengan DP sekian belas juta, Anda sudah bisa dapat kuota plus. Lumayan itu utangnya, $4.000. $4.000 itu berapa rupiah? Nah, coba dihitung. $4.000. Kalikan berapa sekarang? Anggap 16.000. Berapa, Mas? Kalkulatornya. Berapa? 65 juta. Jadi dia cukup bayar 11 juta. Sisanya bank. Kan 65 juta ya. 65 kurangi 11. Berarti 54 juta. Itu dari bank. Dah? Anda sudah bisa ngantri di plus. Akhirnya nanti antrian plus jadi panjang. Lah, ulah siapa yang kayak gini, Pak? Sehingga mereka yang sudah punya kemampuan, saya pengen haji. Sudah jual tanah, sudah bahkan jual properti, terus daftar. Pak, Bapak antriannya 10 tahun lagi. Loh ini kan plus. Iya, Pak. Yang ngantri di depan banyak, di depan Bapak sudah banyak. Baik. Usia saya sudah 70 tahun, saya pengen segera berangkat. 10 tahun lagi saya nggak tahu. Iya, Pak. Di depan Bapak masih banyak. Ya mau gimana lagi? Kalau sistem ini dibuka, maka dia telah melakukan perbuatan yang menghalangi orang mampu untuk segera berangkat. Ditutupi oleh orang yang belum mampu ikut ngantri ini. Sehingga yang belum waktunya, seharusnya nggak perlu memaksakan seperti itu. Biarkan seperti dulu. Maka seolah-olah sistem ini menyebabkan orang yang sudah mampu, dia terhalangi untuk bisa segera haji, gara-gara yang tidak mampu diberi kesempatan utang. Itu kita belum bahas ribanya ya. Kalau sudah bahas ribanya, ya mungkin terlalu panjang kalau kita bahas di sini. Baik.
Maka kita mohon kepada Allah, semoga semua permasalahan ini bisa selesai dengan baik. Dan ini duitnya gede sekali Pak, uangnya banyak. Dan kita sudah punya pengalaman puluhan tahun dalam kegiatan haji semacam ini. Tapi pembenahan belum bisa maksimal. Carut-marutnya haji masih gak karuan. Baik yang ada di sana maupun yang ada di sini. Sehingga kekecewaan misalnya, sudah ada pansus dan seterusnya. Dari dulu juga sudah ada. Ada anggota DPR yang ikut mengawasi, dari dulu juga sudah ada. Tapi selalu masalah terjadi. Saya tidak tahu ya, sampai kapan ini bisa lebih rapi dan tertib, baik dari sisi akadnya, dari sisi ketertiban urutan, termasuk juga kebersihan untuk semua pelanggaran yang ada. Baik, demikian. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukron jazakumullah khairan kepada beliau Ustadz Aminur Bait yang telah menyampaikan faedah ilmu pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kami sampaikan satu buah informasi kajian. Kami mengundang jamaah untuk hadir kembali di kajian tafsir Juz Amma surat Al-Ikhlas bagian yang kedua hari Senin 16 Juni 2025 ba'da maghrib hingga selesai. Insya Allah akan dibersamai beliau Ustadz Muhammad Romlan LC MAG Hafizullah Ta'ala. Dan insya Allah kami akan menyediakan menu berbuka puasa sunnah. Demikian jamaah yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.